Pernah kepikiran nggak sih buat banting setir dari karyawan jadi pengusaha, tapi kok rasanya ada aja yang nahan? Nah, di bahasan kali ini, kita akan bongkar apa sih yang sebetulnya menghalangi kita semua dan gimana caranya sebuah teknologi canggih bernama AI bisa jadi jembakan buat akhirnya kita berani ngambil langkah pertama itu. Pernah ngerasa nggak sih, setiap hari tuh kayaknya gitu-gitu aja? Punya banyak ide di kepala, tapi buat gerak maju kok ya susah banget? Tenang, kamu nggak sendirian. Dan ini bukan salah kamu kok. Hari ini kita bakal cari tahu bareng-bareng apa akar masalahnya dan yang paling penting, gimana cara nyabutnya. Coba deh dengerin alasan-alasan ini. Terlalu berisiko. Belum punya skillnya. Nantilah kalau udah nggak sibuk. Kedengerannya masuk akal semua kan? Ironisnya, justru alasan-alasan yang masuk akal inilah yang jadi penjara tak kasat mata, yang bikin kita diem di tempat bertahun-tahun tanpa maju selangkah pun. Alasan-alasan tadi itu sebenarnya cuma gejala dari sebuah pola yang lebih besar, yang bisa kita sebut bagian 1, lingkaran setan karyawan. Gini nih cara kerjanya, semua berawal dari gaji yang aman. Rasa aman ini tanpa sadar melahirkan rasa takut sama resiko. Nah karena takut, ide-ide keren cuma disimpan di kepala, nggak pernah dieksekusi. Tanpa eksekusi, ya rutinitas harian terus aja nyedot waktu dan energi yang akhirnya bikin kita ngerasa nggak punya modal buat mulai. Ujung-ujungnya, ya kita butuh lagi gaji yang aman itu. Sebuah jebakan yang sempurna. Jadi lingkaran setan itu ternyata bukan soal duit atau waktu. Hambatan yang sebenarnya ada di bagian 2. Tembok tak terlihat di dalam pikiran kita sendiri. Nah ini dia yang namanya fixed mindset atau pola pikir tetap. Ini tuh keyakinan kalau kemampuan kita itu ya udah dari sananya segitu, nggak bisa diubah lagi. Kalimat andalannya biasanya, aku emang nggak bakat di situ. Pola pikir inilah yang bikin kita males banget nyoba hal baru. Slide ini nunjukin ciri-cirinya dengan jelas banget. Fokusnya cuma ke gaji yang aman, ngelihat tantangan itu sebagai ancaman, dan nganggap kegagalan itu akhir dari dunia. Dikasih kritik, wah dianggapnya serangan pribadi. Coba deh jujur sama diri sendiri, ada nggak sih dari ciri-ciri ini yang terasa familiar? Untungnya, ada lawannya. Ada cara berpikir yang beda banget. Inilah yang disebut mentalitas pengusaha atau growth mindset. Ini adalah keyakinan kalau kemampuan itu bukan takdir, tapi hasil dari dedikasi dan kerja keras. Bedanya tuh kayak langit dan bumi. Buat mereka, rintangan itu pupuk biar makin berkembang. Gagal, itu cuma data buat belajar. Kritik, itu kompas penunjuk arah. Bahkan suksesnya orang lain, itu jadi inspirasi, bukan ancaman. Ini ngebuktiin satu hal penting, pengusaha itu tidak dilahirkan. Mereka tumbuh, dibentuk sama cara mereka melihat dunia. Kalau kita sandingkan langsung bedanya fundamental banget. Satu pola pikir itu pasif, cuma nunggu, fokusnya ke gaji, ngehindarin masalah. Pola pikir satunya lagi proaktif, nyari inisiatif, fokusnya ke nilai yang diciptakan dan nyelesain masalah. Intinya, ini bukan soal status pekerjaan kamu, tapi soal pola pikir yang nentuin tindakan dan pada akhirnya nentuin hasil yang kamu dapat. Jadi, gimana caranya kita bisa nyeberang dari satu pola pikir ke pola pikir yang lain? Jawabannya mungkin agak mengejutkan. Teknologi. Di bagian 3, kita bakal lihat gimana AI bisa jadi jembatan buat bisnis pribadimu. Oke, inilah dia AI atau kecerdasan buatan. Penting banget nih buat dicatat. AI itu ada di sini bukan buat gantiin kamu. Anggap aja AI itu kayak asisten pribadi yang super canggih, yang tugasnya jadi jembatan buat ngubah ide-ide di kepalamu jadi usaha yang nyata. Ingat gak alasan, aku belum punya ide yang sempurna? AI langsung ngebongkar alasan itu. Cuma dalam hitungan menit, kamu bisa minta dia analisis tren, ngasih puluhan ide bisnis dari skill yang kamu punya, bahkan bikinin profil calon pelangganmu. Ini bukan lagi soal nungguin wangsit, ini kayak punya tim riset pasar pribadi di kantong kamu sendiri. Kekuatannya nggak berhenti di ide doang loh, AI bisa jadi tim eksekusi kamu juga. Dia bisa bikinin caption media sosial, nulis deskripsi produk yang menjual, bahkan bikin draft script buat video promosi. Coba bayangin, semua tugas yang tadinya butuh tim kecil, sekarang bisa kamu kerjain sendiri. Oke, teori udah cukup. Mari kita masuk ke bagian 4. Bagian yang paling penting, langkah nyata yang bisa kamu ambil mulai hari ini. Prosesnya simple banget, cuma 3 langkah. Pertama, petakan. Apa sih yang udah kamu jago lakuin? Itulah modal terbesarmu. Kedua, validasi. Coba tanya ke AI, aku jago skill kamu, kasih 5 ide bisnis dong. Tujuannya bukan buat nyari ide sempurna, tapi buat memulai. Ketiga, tawarkan. Bikin satu penawaran yang super simple dan jelas. Jangan nunggu sempurna, mulai aja dulu. Tapi, apa 3 langkah ini beneran berhasil? Yuk kita lihat gimana satu keahlian bisa jadi pemasukan nyata lewat sebuah kisah nyata. Kenalin, Rina.
Dia seorang manajer pemasaran. Dia mulai dari satu skill yang udah dia punya, bikin presentasi yang bagus. Di bulan pertama, dia dapat klien pertamanya dari LinkedIn. 3 bulan kemudian, penghasilan sampingannya udah lebih dari 30% gajinya. Sekarang, dia lagi proses bangun bisnis konsultasinya sendiri. Ini bukti nyata kalau langkah kecil yang konsisten itu bisa jadi perubahan besar. Persis seperti yang Rina bilang, langkah kecil yang dimulai dari skill yang sudah ada bisa menjadi bisnis nyata dalam waktu 3 bulan. Intinya, jelas banget, perjalanan ini nggak dimulai dengan modal besar, tapi dengan satu langkah pertama yang berani. Nah, sekarang giliran kamu. Aku punya satu pertanyaan, dan ini bukan buat dipikirin doang, tapi buat dilakuin. Satu keahlian apa yang bisa kamu tawarkan ke satu orang aja minggu ini? Ingat, rencana terbesar di dunia pun kalah sama satu tindakan kecil. Jadi, apa langkah pertamamu?